wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian pada ulumul Quran. Yang terakhir kita membahas tentang an-nida'at fil Quran. An-nida'at fil Quran, yaitu panggilan yang ada di dalam Al-Quran atau al-mukhatab. Jadi yang diajak berbicara, baik itu secara umum yang dipanggil oleh Allah maupun secara khusus. Ada yang dipanggil dengan gelarnya juga, ada yang dipanggil namanya dari Allah kepada hambanya, ada juga panggilan dari Nabi kepada kaumnya, panggilan kaumnya kepada Nabi, begitu seterusnya. Yang pertama yang sudah pernah kita bahas yaitu panggilan An-Nas. Ya ayyuhan nas. Panggilan pertama di dalam Al-Quran dari susunan yang sudah ada sekarang itu adalah terdapat dalam surah Al-Baqarah, ya. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat keberapa itu? Ayat 20 atau 21? Wahai manusia, u'budu rabbakum. Ini perintah Allah kepada seluruh umat manusia, hamba-hambanya yang hidup di muka bumi, tanpa terkecuali. Sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, demikian juga yang menciptakan sebelum kalian, di seluruh manusia. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, ini panggilan umum kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, yang terkait juga dengan halal dan haram, masih dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Ya, beberapa halaman setelah itu Allah mengatakan, wahai segenap manusia, makanlah oleh kalian apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Ini yang halal dan thayyib, itu perintahnya kepada seluruh umat manusia. Jika babi itu diharamkan,
maka haram bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Tidak ada yang berdalil bahwa diharamkan bagi hanya orang yang beriman. Tidak. Jadi panggilan Allah kepada seluruh umat manusia ini. Tidak ada pengecualian di situ. Kemudian di ayat itu juga Allah mengatakan wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tadi saya baca ayat di dalam surah Fatir, Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama yad'u hizbahu fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia musuh. Innama yad'u hizbahu, sesungguhnya dia mengajak kepada golongan-golongannya. Liyakunu, untuk menjadi ashabis sa'ir, untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Ini syaitan itu musuh untuk seluruh umat manusia. Jangan dijadikan dia sebagai teman. Kemudian panggilan Allah lagi di dalam surah Fatir yang saya baca lagi. Ya ayyuhan nasul kuru ni'matallahi alaikum. Pesan nikmat ini juga global, seluruh umat manusia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah minta apa? Ya ayyuhan nasul kuru ni'matallahi alaikum, untuk mengingat nikmat Allah supaya dapat mensyukurinya. Kemudian Allah mengatakan hal min khaliqin ghairullah, surah Fatir ya. Apakah ada pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ardi, yang memberikan rezeki kepada kalian baik dari langit maupun dari bumi. Allah hanya mengingatkan kepada kita untuk mengingat nikmat Allah dan untuk mensyukurinya. Dalam surah Ibrahim Allah mengatakan wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini juga umum ini. Jika kalian mensyukuri nikmatku wahai umat manusia, seluruh manusia, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat itu untuk kalian. Wa la in kafartum, jika kalian mengkufurinya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu adalah azabku, kata Allah, itu pedih. Ini dalam surah Ibrahim. Masih di dalam surah Ibrahim Allah mengatakan di akhir-akhir surah Ibrahim ya, nanti periksa ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, firman Allah, sakhkharakumus syamsa wal qamara da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altum. Allah berikan apa yang kalian minta di dunia ini. Siapapun yang meminta diberikan sama Allah. In ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa. Kita tidak disuruh menghitung nikmat Allah, hanya disuruh bersyukur. Innal insana la zalumun kafar. Syaitan itu sesungguhnya manusia itu adalah zalim, banyak berbuat zalimnya, kafar, banyak ingkarnya. Ini manusia itu zalim, berbuat zalim. Kalau hanya zalim sekali, tapi dia zalum,
Zalum itu banyak berbuat kezaliman. Kafar, bukan kafir lagi, kafar fa'al. Ini banyak berbuat ingkarnya. Akhir surah Al-Ahzab juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula." Di sini Allah mensifati manusia itu adalah zalum, banyak berbuat zalim dan banyak berbuat kebodohan, jahula. Tapi Allah tetap memberikan kelebihan kepada manusia, ada punya akal, sehingga dialah yang dijadikan sebagai khalifah, penguasa di muka bumi ini. Kembali lagi kepada ayat yang di dalam surah Al-Hajj ayat pertama ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati la syai'un 'azim. Di urusan-urusan besar itu Allah panggil seluruh hamba-hambanya, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat azim, sangat besar. Bahkan disebutkan ketika anak itu baru lahir langsung berubah. Disebutkan di dalam surah Al-Muzammil ya. Kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana syiban. Kenapa kalian tidak takut dengan hari kiamat? Sesungguhnya karena saking dahsyatnya hari kiamat bisa menyebabkan anak yang lahir langsung tumbuh ubat. Kita nggak bisa bayangkan. Jadi bagaimana yang seharusnya anak-anak lahir itu dalam keadaan rambutnya hitam, tetapi di situ dikatakan bahwa dia langsung berubah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memanggil manusia terkait dengan hari kiamat ini. Dalam surah Luqman ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yauman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'ah inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Coba dibuka surah Luqman. Surah Luqman ya, yang bawa HP yang sudah punya aplikasi Al-Qur'annya dibuka. Atau di Google tulis langsung surah Luqman ayat yang ke-33 ya. Ketemu coba dibaca artinya. Wahai ya. Terus jadi Allah mengingatkan lagi supaya kita bertakwa kepada Allah, demikian juga supaya kita diingatkan wakhsyaw yauman, takutlah kamu kepada satu hari di mana anak tidak bisa menolong orang tua tidak bisa menolong anaknya. Sesungguhnya janji Allah, inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia, dan janganlah
kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan itu adalah wala yaghurrannakum billahi al-gharur gitu ya. Jadi akan lenyap karena penipu, yaitu musuhnya syaitan. Di ayat seperti ini saya baca dalam surah Fatir. Ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqq. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatid dunya. Janganlah kalian ditipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Sama, ya, bersama. Tapi di situ ya ayuhan nas, inna wa'adallah. Tapi di sini ya ayuhan nas taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi ila akhir. Nah ini janji-janji Allah, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, hari berbangkit itu berlaku kepada seluruh umat manusia ya. Nah, disebutkan lagi dalam surah Al-Hajj. Dibuka surah Al-Hajj. Oh, ingat lagi. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin di awal-awal ya. Yang kelima. Udah ketemu? Ada yang baca artinya wahai manusia. Jadi terus panjang kan? Iya, iya. Itu kan belum belum selesai. Tetapkan dalam kemudian kami mengeluarkan lalu kami memperlihatkan dalam melakukan usia di antara kami sangat kuat jika dia tidak mengetahui sesuatu yang mendengar begitu dia akan menemukan ayat itu di atasnya dan hidup dan menjadi hidup melakukan berbagai jenis tentu. Ya, jelas ayatnya ya. Kalau kalian ragu-ragu bagi manusia dengan hari berbangkit, lihat. Dan dia diciptakan dari apa kan? Fa inna khalaqnakum min turab. Awalnya kami ciptakan kalian dari turab. Dari apa turab itu? Tanah. Kan kalian dari turab. Kemudian summa min nutfah. Ayat yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan yaitu setelah manusia memahami apa? Memahami jati dirinya. Seandainya ayat pertama turun seperti ini, wahai manusia, kami ciptakan kalian dari tanah. Tapi ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kira-kira apa korelasinya? Wahai
manusia, ya, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari apa? Khalaqal insana min 'alaq, dari segumpal darah. Allah sudah mengatakan khalaqal insana min turab. Kenapa? Ada yang tahu rahasianya? Kesempatan 3 menit untuk berpikir. Bilang pas dulu. Kira-kira apa rahasianya? Ada mati ya. Ada yang tahu? Silakan kalau ada yang tahu, apa? Coba, ya. Bu, silakan Bu, coba dijawab. Kenapa kok Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq? Padahal manusia pertama diciptakan dari tanah. Apa? Rahasianya adalah jika Allah Subhanahu wa taala di awal-awal menurunkan wahyu mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Ini nanti bisa diterima. Tidak ada sama sekali pertentangan. Karena mereka mengetahui bahwa manusia terlahir dari adanya pernikahan. Seandainya di awal-awal dakwah tiba-tiba Allah mengatakan khalaqal insana min turab, langsung tidak akan diterima. Langsung mereka akan menuduh Nabi Muhammad ini dan itu. Bahkan mungkin disuruh membuktikan, coba buktikan. Nah, itu Al-Quran luar biasa, mengajarkan kepada kita bagaimana cara berpikir. Sama juga dengan ketika turunnya ayat-ayat tentang khamr, pelarangan minuman keras, bukan di Mekah turunnya. Turunnya di Madinah. Di Mekah hanya isyarat saja. Allah memberikan sebuah isyarat dari buah-buahan seperti kurma, anggur, itu kalian bisa jadikan sebagai sebagai untuk berbisnis. Dan juga kalian bisa bikin minuman yang sakaron, memabukkan. Hanya diberikan itu saja. Ada rezeki yang kamu ambil dari buah-buahan itu, tapi juga ada yang ketika dibuat minuman bisa memabukkan. Isyarat saja. Andainya dari awal-awal dikatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kira-kira apa yang terjadi? Langsung ditentang. Ini dakwah itu seperti ini. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala ingin mengkondisikan qalbun dan nafsun hamba-hambanya, ini adalah hatinya dan pikiran itu betul-betul bisa menerima. Makanya dakwah diawali dengan dari keluarganya Nabi, sembunyi-sembunyi berdakwah selama kurang lebih 3 tahun. Baru yang masuk Islam pada saat itu hanya 70 orang. Betul-betul seperti itu dakwah. Jadi tidak langsung gebrak gitu ya. Ada yang seperti itu kemudian berubah cepat. Tetapi setelah itu kembali lagi. Kan ada yang seperti itu. Terkenal ada seorang terkenal di YouTube atau televisi meninggalkan semua ininya karena harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah, keliling kemana-mana sama Ustaz, tapi karena dia belum siap, rasanya kok berat ikuti agama ini, harus ini harus ini dia kembali. Sebaiknya ada yang berdakwah pelan-pelan yang mengatakan jangan kamu katakan minuman keras itu haram bagi para peminum. Jangan kamu katakan zina itu haram bagi para pezina.
Bukan itu yang diperlukan, tapi sentuh hatinya. Mungkin orang itu ketika terjadi dia minum, mungkin ada program di rumah tangganya, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dan lain sebagainya. Banyak masalah ekonomi. Itu ada yang dakwahnya seperti itu. Mendakwahi secara bijak. Tidak mudah mengklaim, tidak mudah menyalahkan. Orang sudah sholat, tidak jadi sholat. Hukum sholat wajib, sholat berjamaah, ada perbedaan di antara para ulama ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib dan menjadi syarat sahnya sholat, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kalau yang terkait dengan hukum harus komitmen. Yang mengatakan wajib, maka kalau sholat berjamaah itu adalah hukumnya wajib. Kalau meninggalkan jamaah berarti dosa. Karena wajib kalau dikaji dalam usul fikih itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa yuzammu tarikuhu. Wajib itu adalah dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Ada juga yang mengatakan wajib dan syarat sahnya sholat. Ini mazhab Zahiri. Hukum sholat berjamaah itu wajib dan menjadi syarat sahnya sholat. Berarti kalau tidak sholat berjamaah, enggak sah. Enggak sah karena menjadi syarat sahnya sholat. Jadi kalau sudah ketinggalan jamaah, gimana ya? Kalau nggak ada yang diajak berjamaah, jadi milih nggak sholat ya. Sama dengan yang wajib itu wajib. Waduh, saya udah ketinggalan sholat berjamaah. Sendiri dosa daripada dosa. Nah ini ada yang seperti itu loh. Hati-hati tentang hukum ini benar. Karena Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Maksudnya tadi yang tidak ada alasan Pak, yang dia tidak ada uzur syar'inya. Kalau ada uzur syar'i maka tidak berdosa. Nah makanya sekali lagi tentang hukum ini harus kita komitmen. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah tanpa meremehkan sama sekali. Tidak. Tetap menjaga sholat berjamaah. Karena ini untuk menghindari kalau sudah komitmen mengatakan wajib, berarti setiap kali dia tidak berjamaah hukumnya dosa. Sholat kok dosa terus. Nah ini. Nah, maka di sini harus kita bisa membedakan antara kita berbicara tentang sebuah hukum, karena hukum sekali lagi harus komitmen dengan itu. Makanya beliau memilih sunnah muakkadah. Karena dalil-dalilnya ada. Dalilnya apa? Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Dalam riwayat bi 25 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat seorang diri. Itu utamanya lah 27 derajat atau 25 derajat. Berarti kalau sholat sendiri tetap sah. Nah ini kalau kita berbicara tentang hukum, hati-hati. Nah makanya bitadarruj. Kan jadi kalau di Arab sana dia karena pendapatnya wajib, maka sholat itu rata-rata umatnya itu lama. Bahkan kalau sholat isya ada satu masjid yang ada di Riyadh dekat dengan pabrik-pabrik. Azannya biasa masuk waktu isya azan, tapi nanti sholatnya agak malam. Karena para pekerja keluarnya jam 9,
Itu mereka makan, kemudian jam 10 baru sholat. Jadi semuanya berjamaah. Jadi betul-betul menjaga sholat. Jadi jeda waktunya lama-lama. Ya, bagus, silakan kalau memang sudah menjadi sebuah komitmen seperti itu. Nah, baik, kita kembali ke sini. Ayat yang kita bahas di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini fa inna khalaqnakum min turab. Setelah manusia paham dengan Islam, baru Allah mengatakan kalian dari tanah. Sudah memahami gitu ya, urutan-urutannya. Kemudian setelah itu summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mulghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin tubayyana lakum. Ayat ini persis dengan ayat di awal surah Al-Mu'minun. Itu Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari tanah dulu, min tin. Summa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa khalaqnahu min nutfatin. Jadi lupa ya. Padahal sudah tiap hari dibaca ya. Jadi di situ Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian dari saripati, dari tanah. Di dalam surah Al-Hijr, di situ juga Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari tanah yang hina. Al-janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami ciptakan sebelumnya, sebelum manusia, kelompok jin dari api yang menyala-nyala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'im masnun. Allah ulangi lagi pada ayat berikutnya dalam surah Al-Hijr ya. Dan ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwa aku ini menciptakan manusia basyar dari tanah yang min salsalin min hama'im masnun. Fa idza nafakhtu fihi min ruhi. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sudah aku sempurnakan jadi manusia, maksudnya Nabi Adam ya. Kemudian aku tiupkan ruh kepadanya dan sujudlah kalian semua. Nabi Adam diciptakan dengan tinggi berapa? 29, sekian meter, hampir 30 meter. Berapa? Ini berapa itu? Delapan ya. Hitung aja 30 meter. Nabi Adam diciptakan. Berarti tinggi sekali. Kira-kira Siti Hawa sama enggak? Sama. Masa Nabi Adam tinggi Siti Hawa segitu? Nah, kemudian kalau sudah sempurna dan aku tiupkan ruku, sujudlah kalian semua. Faqaulahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Iblis enggak mau. La iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Enggak mau dia sujud. Allah nanya, qala ya iblis, wa iblis. Nah ini panggil lagi, ya iblis. Ma manaka alla takuna ma'as sajidin. Kenapa kamu ikut sujud? Jawaban iblis, qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. 3 kali Allah ulang min salsalin min hama'in masnun. Aku enggak mau sujud terhadap manusia yang kamu ciptakan, yang kau ciptakan ya Allah dari tanah yang sangat hina. Nah di sini Allah marah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu terkutuk. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Kamu terlaknat sampai hari kiamat. Ila yaumin waqtil ma'lum.
Kemudian apa kata iblis? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'ats. Berikan aku kesempatan hidup sampai hari ya. Iblis tahu hari kiamat? Percaya? Percaya iblis bu. Iblis saja percaya dengan hari kiamat. La innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu akan hidup sampai hari kiamat. Kemudian apa kata iblis lagi? Izin kepada Allah. Bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Ya Allah, karena Engkau telah mengcap aku ini sesat, aku akan hiasi perbuatan mereka di dunia ini. Yang jelek jadi baik, yang jelek jadi indah, yang fahisyah, yang sangat nista itu menjadi zina. Zina itu artinya apa? Ya bani Adama, kulu zinatakum, perhiasan. Ya, perzinahan dibilang perhiasan. Jadi la uzayyinan lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Goda mereka semuanya. Siang dan malam iblis menebarkan bala tentaranya. Wah, ini kayaknya dia kesel di kantor. Ikuti ke rumahnya, masuk ke rumah nggak baca bismillah. Sampai di rumah ngamuk-ngamuk, isinya diamuk semua. Anaknya diamuk. Dapat katanya malam hari ini aku bisa mabit di rumah ini. Begitu dia makan lah pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, wah sekarang aku makan. Begitu dia masuk kamarnya mau tidur, nggak baca bismillah lagi, setan pun ikut. Besok pagi dia merdeka. Sebaliknya ada setan ini yang ikutin orangnya dari kantor pulang kantornya zikir terus, kesel setan itu. Begitu sampai di rumah ditunggu, ternyata dia baca bismillah, dia bilang, aku tidak bisa masuk ke rumah. Aku kehujanan di luar. Kemudian dia lapor sama iblis, lapor, bagaimana ini? Wahai Tuhan iblis, hari ini nggak dapat closing. Marah iblis, dipukul oleh setan-setan. Kalau yang tadi itu, kamu dapat mahkota. Gitu seterusnya. Memang janji izin kepada Allah. Allah berikan. Tapi iblis bilang apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kemudian Allah mengatakan, qala hada siratun alayya mustaqim, dalam surah Al-Hijr ya. Ini jalanku yang lurus. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Punya hamba-hambaku yang aku lindungi. Kamu nggak bisa menggodanya. Yang bagaimana? Yang muhsin, selalu berzikir, tidak marahan ya, tidak emosi, dikit-dikit emosi, dikit-dikit ngumpat gitu ya. Jadi dia selalu menjaga stabilitas, dijaga betul. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali yang ikut sama kamu. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Kecuali mereka yang gawin yang kamu bisa sesatkan, dan tempat mereka dikejar di neraka jahanam. Kemudian Allah mengatakan apa? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surrin mutaqabilin. Ayamasum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adzabul alim. Katakan kepada hamba-hambaku bahwasanya ampunanku sangat luas, tapi azabku sangat pedih. Ini tadi dibaca dalam surah Al-Hijr.
Nah di situ syaitan mengatakan, kenapa dia nggak mau sujud? Karena dia tahu di situ Allah menciptakan manusia dari salsalin min hama'im masnun. Di dalam surah, apalagi dalam surah Al-A'raf, ditanya, "Ma mana'aka alla tasjud iz amartu?" Kenapa kamu mau sujud? Ini kan perintahku. Apa katanya? Ana khairun minhu. Apa tadi kan? Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtahu minna wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Tanah itu rendah. Nah itu alasannya. Banyak dialog Allah dengan iblis itu. Ada dalam surah Al-Baqarah, ada surah Hijr, surah Al-A'raf, dan juga di dalam surah Al-Kahfi. Dan di ayat surah-surah terakhir itu juga ada dialog Allah yang diulang-ulang oleh Allah supaya kita tidak merasa lebih dari yang lain. Sesuatu yang merasa lebih-lebih itulah itu sifatnya syaitan. Kalau kita ingat. Nah, baik, di sini Allah Subhanahu wa taala kita kembali lagi bahwa Allah mengingatkan kepada seluruh umat manusia bahwa ada yang Allah wafatkan saat lahir. Anak kita lebih dulu mendahului kita, bahkan cucu pertama sudah lebih dulu meninggal. Benar ya? Kemudian di sini Allah mengatakan, wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Ada juga yang hidupnya sampai ikut seperti anak kecil lagi gitu. Jadi urusan kematian bukan urusan tua dan muda, kecil dan besar, sakit dan sehat. Kita sudah menyaksikan ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat awal tahun 2020 ya. Itu betul-betul dan 2021 itu puncak-puncak. Kemarin kita bareng-bareng mengantarkan saudara kita ke kuburan, besok dia yang diantar. Ya benar ya, betul. Pagi hari masih ngomong, besok sudah tidak ada. Itu betul-betul orang tidak memiliki kesiapan, semua betul-betul shock. Baru kemarin ngobrol-ngobrol, ya. Saya masih ingat ketika itu mengikuti sebuah kajian dari online ya. Luar biasa ustaznya cerita dari Jakarta, ahli usul fikih terkenal, Dr. Taufik Hulaimi. Lulusan Sudan, ikut. Besoknya masuk rumah sakit atau meninggal. Beberapa sosok ustaz, ahli tafsir, Ustaz Sami'un Jazuli, sama, saya ngikuti juga. Meninggal. Ini betul-betul orang yang tidak siap ya. Tidak siap, apalagi ada yang baru, anaknya baru kerja. Suaminya baru meniti usaha dan luar biasa maju. Anaknya juga baru kerja. Bapaknya meninggal, anaknya meninggal. Jadi ibu itu sampai saat sekarang ini sudah meninggal lagi, barusan meninggal. Kalau mendengarkan suara ambulan, betul ya? Betul-betul pada saat itu hukuman sosial lebih, betul ya? Coba keluarga bapak ketika meninggal saat pandemi, ada yang datang? Ada yang datang? Berani ada tuh, jangan ke sana. Padahal dia baru meninggal, seharusnya dia dihibur di rumahnya. Takziah itu kan menghiburnya. Ada yang datang sama. Bagaimana perasaannya pada saat itu? Ada yang sampai sekarang ini nggak menerima. Suaminya telah meninggal dunia. Dia selalu masih merasa bersama suaminya. Karena selama ini sehat-sehat terus. Yang kan tahun 2021 ada ya. Saya ditelepon, jangan keluar saja. Kenapa? Hari ini kita menangani hampir setiap hari antara 50 sampai 100 yang meninggal. Betul-betul ketika itu kita diuji oleh Allah. Nah ini pengetahuan bagi kita semuanya. Yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu. Tapi Nabi mengatakan la taqumus saah hatta ya'tikumul haraj. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga datang kepada kalian kematian yang mendadak. Ini pernah terjadi di zamannya Umar ibn Khattab di masa-masa terbaik
di negeri Syam ratusan sahabat meninggal dunia. Ini lebih cepat. Pagi sakit, sore meninggal. Abu Ubaidah ibn Jarrah sebagai gubernur di Syam ketika itu, dia menengok orang-orang yang sakit, tapi dia meninggal. Ini luar biasa. Makanya pada saat itulah seorang sahabat yang namanya Amr bin As mengatakan disuruh misahkan jauh-jauh untuk menghindari penularan cepat. Maka tempatnya dijauh-jauhkan. Orang sana tidak terdekat. Ini pernah terjadi di masa itu dan terjadi lagi. Mungkin Bapak-bapak pernah mengalami, entah mungkin tahun 80-an gitu, itu pernah mengalami wabah kolera yang luar biasa. Itu cerita dari paman-paman saya dulu. Itu kita mengantarkan mayat, bukan hitungan hari, jam. Jam. Berapa jam lewat mayat, begitu seterusnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa orang yang sakit mati, orang yang sehat mati, anak kecil mati juga, gitu. Bayi baru lahir bahkan belum lahir sudah meninggal, ibunya yang mengandung juga meninggal. Wallahu taala alam. Baik, ini tentang an-nidaat yang kepada panggilan kepada manusia. Yang pertama terkait dengan ibadah, ubudullaha ubudu rabbakum. Yang kedua terkait dengan halal dan haram ya di seluruh umat manusia. Kemudian yang ketiga terkait dengan mensyukuri nikmat Allah. Seluruh umat manusia suruh mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang keempat terkait dengan janji Allah yaitu hari kiamat. Ini semua manusia diingatkan supaya manusia nanti tidak mengatakan tidak ada yang memberitahu saya. Di dalam surah Az-Zumar Allah mengatakan apa? Wasiqal ladzina kafaru idza hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum qasanatu ana ya'tikum rusulun minkum yasuna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Jadi ketika orang-orang kafir digiring ke neraka, kenapa kalian sampai ke sini? Apakah tidak ada rasul yang mengingatkan kalian? Bala ada. Sudah ada, tapi kami mengingkari. Dalam surah Zumar. Di dalam surah Tabarok juga ada ya. Lau kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna min ashabis sa'id. Kalau kami mendengarkan dulu para rasul itu, maka kami tidak akan sampai ke neraka sa'id. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah juga mengatakan apa? Ketika mereka dibawa ke neraka, mereka mengatakan apa? Qalu rabbana ghalabat 'alaina syihwah. Kami dikalahkan oleh nafsu kami. Ghalabat 'alaina syihwatuna, yang nafsu kami lah yang menyesatkan kami. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia sejenak saja. Allah tidak. Sudah tidak ada lagi hari ini yang meminta-minta atau mengajukan proposal. Banyak proposal ya. Allah sudah marah ketika itu. Nah, ini sekali lagi Al-Quran sangat luar biasa sebagai mukjizat yang khalidah, yang kekal, dan bahkan Al-Quran ini akan menemani mereka-mereka yang senantiasa membacanya. Allah menyuruh Rasulullah SAW mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an liqari'ihi. Bahkan ketika di alam kubur pun ditemani, nanti ketika menghadap Allah pun ditemani, bahkan Allah mengatakan Iqra, bacalah. Maka ketika seorang itu membaca, yang selalu membaca di dunia ini, dia akan bisa membaca di akhirat nanti. Sampai disitulah manzilahmu, tempatmu di surga. Jadi seberapa ayat yang kita baca sampai di surga nanti tempat kita di surga. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat disampaikan pada hari ini, yaitu an-nida, panggilan-panggilan Allah terkait kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Silakan barangkali ada yang mau tanya. Masih ada waktu ya? Silakan. Silakan. Kalau yang mau nanya silakan. Silakan Bapak, mau nanya silakan. Nih, mau nanya lihat. Itu Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam datang dalam rangka memberikan solusi. Yang mengatakan wajib, dalil-dalilnya diantaranya adalah eh, Nabi mengatakan hamamdu. Saya sangat berharap. Saya akan keliling di rumah-rumah di rumah-rumah seseorang, dan aku perintahkan sahabatku untuk mendirikan sholat berjamaah. Aku akan keliling. Ketika aku dapati mereka tidak sholat berjamaah, la ahraqtu baitahum. Aku akan bakar rumahnya dia. Ya itu ya. Kira-kira Nabi akan melakukan seperti itu atau tidak? Ini namanya al-jazru. Jazru itu supaya orang tidak meremehkan. Kemudian tidak meremehkan sholat jamaah ya. Kemudian ada orang yang buta ketika itu. Ya Rasulullah, saya nggak ada yang nganter saya ke masjid ini. Kemudian kata Rasulullah, ya kamu sholat di rumah. Nanya lagi, kamu dengar suara azan nggak? Dengar, kalau suara azan dengar. Maka datangilah. Jadi datangilah masjid. Ini juga untuk memberikan sebuah kata yang mengatakan sunnah muakkadah, untuk menekankan tentang pentingnya sholat berjamaah, karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat jamaah baik di ketika mukim maupun ketika perjalanan. Bahkan sampai Nabi pernah sholat matahari sudah terbit gitu ya, tetap sholat berjamaah ya. Nah, pertanyaannya tadi, apakah terhitung sholat berjamaah jadi ketika selain di masjid? Nabi mengatakan afdhalus sholat di masjid al-jami. Sebaik-baik sholat itulah di masjid jami. Masjid jami itulah masjid yang di mana masjid jami didirikan sholat Jum'ah ya. Jadi itu lebih afdol daripada sholat yang ada di pasar. Daripada yang ada di pasar. Nah, sementara bagi yang uzur, sebagaimana sabda Nabi tadi, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah. Bolehkah kita sholat berjamaah selain masjid? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kalau Nabi sholat di perjalanan. Suatu saat misalnya kita sholat di masjid karena di rumah karena tidak ada yang mengantar, atau mungkin karena hujan lebat. Kalau hujan lebat itu azannya itu adalah as-salatu fi rihalikum. As-salatu fi rihalikum. Sholatlah di rumah-rumah kalian ya. Di sini banjir nggak ada di malam Mbak? Banjir enggak? Di Perak banjir Pak. Tadi malam itu banjir luar biasa di Perak. Di Masjid Mujahidin masuk ya. Nah, itu banjir. Nah, kalau seperti itu bagaimana orang mau ke masjid ini? Nah, maka di sini Islam itu datang dalam memberikan solusi. Jadi ketika kita sholat berjamaah di rumah, apakah terhitung juga sholat? Ya. Apakah di kantor terhitung juga sholat berjamaah? Terhitung sholat berjamaah. Tapi lebih afdol sholat berjamaah itu di Masjid Al-Jami, masjid yang dimana didirikan sholat Jumat. Allah Ta'ala. Iya. Yang lain? Ibu-ibu? Kenapa? Jadi ibu-ibu katanya adalah bahwasanya sholatuki fi masjidiki khairun min sholati fi masjid qaumik.
sholat kalian di rumah, di masjid di rumah kalian. Jadi tidak ada istilah musola gitu ya. Musola itu tanah lapang, ya. Musola tanah lapang. Itu lebih afdal daripada sholat kalian di masjid kau. Akan tapi Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidakum. Jangan kalian larang wanita-wanita yang sholat di masjid. Sekarang di Madinah jamaahnya lebih banyak perempuan. Sampai kanan dan kiri Masjid Nabawi itu sampai sudah hampir perbatasan imam perempuan semua, bangun semua, banyak lah, luar biasa, penuh itu. Itu lebih banyak. Sedikit saja ibu-ibu yang kepingin sholat di dalam masjid tidak dapat, semuanya dipenuhi ya. Jadi para ibu-ibu, makanya istrinya Umar ketika mau ke masjid, mah jangan ke masjid, sholat di rumah. Dia baca hadis. Qala Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allahi masajid. Jangan kamu halangi kalau wanita-wanita itu sholat di masjid. Kata Umar, silakan kamu berangkat keluar. Nah, jadi seperti itu. Wallahu ta'ala. Ya. Ini silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Waalaikumsalam. Pokoknya yang merasa lebih-lebih itu adalah sifat yang tidak baik. Sehingga Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Saling mengenal. Nah, artinya kita disuruh berinteraksi kepada seluruh umat manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya yang paling mulia di antara kalian dan yang paling bertakwa. Takwa itu tidak ditonjol-tonjolkan gitu ya. Kebaikan tidak ditonjol-tonjolkan. Bahkan ada orang yang merasa tidak berbuat baik. Baiknya orang dia. Mari kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat beliau memberikan tausiah di masjid, dia mengatakan, perhatikan, ada nanti seorang penduduk surga masuk di masjid ini. Masuk, nenteng sendalnya, sholat dan duduk di majlisnya. Orang hanya ngelihat aja, oh orang ini. Besok Nabi bilang lagi gitu ya, perhatikanlah wahai sahabatku, ada seorang penduduk surga akan masuk ke masjid ini. Datang lagi, orang itu lagi. Sahabat-sahabat ya biasa-biasa, oh itu ya orang. Hari ketiga, sampai 3 kali. Perhatikan wahai sahabatku, ada seorang penduduk surga akan masuk. Ada seorang yang penasaran, Abdullah bin Amr bin As. Penasaran, kenapa sih orang ini sampai 3 kali dikabar masuk surga, padahal orang yang biasa-biasa saja. Dilihat, diikuti ke rumahnya, oh itu rumah. Besok aku tak bertamu ke rumah. Nah, ketika dia bertamu ke rumahnya, dia mengatakan, boleh nggak aku nginap di sini 3 hari? Oh boleh, silakan. Selama 3 hari dia lihat, apa sih amalannya orang ini. Dia sangkakan sholatnya luar biasa, tahajudnya, kemudian dia puasa, ini biasa-biasa aja. Setelah mau pulang, sahabatku, padahal saya nginap di sini di rumahmu, saya tidak ada masalah di rumah saya. Cuman saya dengar Nabi sampai 3 kali mengatakan bahwa engkau adalah salah satu penduduk surga.
mungkin bisa berbagi resep atau apa ini. Dia juga apa ya? Dia juga nggak merasa gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang mungkin diingat-ingat dulu kan. Nah, kemudian dia mengatakan, nggak tahu, saya juga nggak tahu ya. Jadi dia mengatakan, ketika saya mau tidur, saya sudah meridokan, memaafkan seluruh kesalahan orang-orang yang menyakiti saya, baik dia sengaja maupun tidak sengaja. Bahkan saya katakan, ya Allah, aku tidak akan menuntut di hari kiamat. Tuh, bayangkan. Insirohus sodar. Jadi kelapangan dada. Jadi itu yang, kalau dosa kita kepada Allah mudah, tapi dosa kepada manusia, kita pernah menyakiti orang, menyakiti hatinya dan lain sebagainya, itu susah. Mau seperti apapun ibadah kita, bolak-balik ke tanah suci, tapi kita pernah menyakiti tetangga kita. Nanti begitu kita mau masuk surga, mas, sini dulu, panggil, ada apa? Kamu dulu menyakiti saya. Nah, itu seperti itu. Bahkan ada seorang sahabat lagi yang tidak merasa bahwa dia telah melakukan kebaikan. Bilal bin Rabah ya. Nabi nanya, Bilal, apa sih? Mahwa arja amalin indaka indallah. Apa amalan kamu yang kamu lakukan? Kenapa ya Rasulullah? Suara terombahmu harus dari surga katanya. Masya Allah. Dia tidak merasa kalau melakukan sesuatu. Apa ya Rasulullah? Dia mengatakan, kalau saya wudhu, kemudian setelah itu saya sholat. Masyiku, terserah saya. Beberapa rakaat saya sholat. Itu selalu saya lakukan ya Rasulullah. Masya Allah. Ternyata itu amalan yang dia lakukan. Amalan rahasia yang dia lakukan, sehingga mengantarkan dia itu ke dalam surga. Sendalnya saja sudah ada di suaranya di surga kan. Nah, jadi seperti dia tidak pernah merasa ya, merasa melakukan ini, merasa melakukan ini. Nah, bagaimana cara supaya kita terhindar ya? Jadi ingat-ingat saja itu. Kan ada orang mengatakan begini, mungkin sekarang belum ya. Dia misalnya termasuk orang yang paling berjasa dalam membangun masjid. Dia sudah betul-betul ikhlas. Begitu generasinya sudah tidak ada, tinggal dia. Dia bilang sama anak muda, kamu tahu nggak? Kenapa? Masjid ini tidak akan berdiri. Saya. Nah ya, sudah sekian lama gitu ya, berpuluh-puluh tahun hilang semua malahnya. Saya dulu ini yang paling berjasa, lain tidak ada. Ketika sudah generasinya sudah tidak ada, dia cerita sama anak muda, ayah dulu, ayah. Nah inilah yang dikatakan bahwasannya kita tidak boleh ya apa namanya al-ujub. Ujub itu takjub terhadap diri sendiri, terhadap amalan-amalan. Ketika kita melakukan seperti itu, maka kita akan terjebak dengan sifat-sifat syaitan. Wallahu ta'ala. Moga-moga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti itu dan kita selalu ikhlas. Kita selalu mohon kepada Allah, Allahumma rzuqna ikhlasa fil qawli wal amal. Ya Allah, ikhlaskanlah kami di dalam berbicara dan juga dalam beramal. Jadi kita harus selalu mohon kepada Allah supaya kita tetap ikhlas. Makanya ada seorang yang ketika sholat selalu membaca surah Al-Ikhlas. Setiap membaca surah, kemudian surah berikutnya Al-Ikhlas. Sampai jamaahnya bosan. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan, tanya kepada dia. Dia mengatakan, iya, saya membaca itu karena di situ ada sifat-sifat ikhlas. Saya mencintai. Kata Rasulullah, katakan bahwa Allah mencintai orang itu dan dia akan masuk surga bersama apa yang dicintai. Wallahu ta'ala. Baik, cukup. Jadi kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.